masa kita kalah PK? Debat pasti menang, PK juga harus menang. Aduh, masa kita kalah sama kafir? Ntar Sep ya, aku ngecek ngecek apa yang di YouTube. 20.35 berarti mulainya 20.33. Masa buktinya coba gimana? Satu dua. Oke, ini langsung aja ya. Ya sampai jam berapa terakhirnya? Jadi closingnya itu jam berapa? Nanti 21.40. Jadi pokoknya 1 jam. Ini kan kayaknya agak ngaret-ngaret karena kita pasti butuh waktu untuk nge-rematch untuk ini. Jadi ya 21.40 berarti kan. 21.40 boleh, gas. Oke, kita Ya. mulai ya. Ya silakan 5 menit ya. Ya, silakan di-mute. Siap. Shalom Aleichem Beshem Yeshua HaMashiach. Salve teman-teman semuanya. Terima kasih yang sudah berkenan untuk nonton dan tetap layar. Hari ini kita membahas tema apakah di Islam dan apakah mendoakan orang mati itu ada di Islam dan Kristen, kurang lebih seperti itu ya. Kita pada saat ini kita membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kekal. Perlu saya garis bawahi kepada Nanda dan Islam untuk reminder bahwa di dalam kekristenan tidak ada kematian. Kenapa? Dalam Yohanes 3:16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah ya kepada dunia karena ia menyelamatkan kita semua dengan mengutus putra yang tunggal. Maka di dalam Yohanes 3:16 dikatakan supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan peroleh hidup yang kekal. Jadi tolong Bang Nandar ingat, teman-teman Islam ingat, di dalam Yesus Kristus orang yang percaya tidak binasa, tidak mengalami kematian kekal, melainkan kehidupan kekal. Oke, itu ayatnya. Ada lagi nggak Joseph ayatnya? Banyak. Yohanes 5:24. Barang siapa mendengar perkataan Yesus dan percaya, ia mempunyai hidup kekal dan tidak turut dihukum. Kematian hanyalah untuk orang-orang yang tidak percaya dengan Yesus. Dalam Injil Markus Tuhan Yesus katakan, barang siapa percaya dan dibaptis, ia diselamatkan. Barang siapa yang tidak percaya, ia dihukum. Yesus juga mengatakan dalam Injil Yohanes bab 14, ini baru overview ya teman-teman Islam, nanti data-datanya akan saya tampilkan. Ini baru overview karena ini pembukaan. Di dalam Yesus Kristus sekali lagi tidak ada kematian melainkan kehidupan kekal. Hal yang senada juga dikatakan Yesus dalam perumpamaan dengan dan juga peristiwa mukjizat Yesus membangkitkan Lazarus. Ketika para perempuan dan orang-orang Yahudi mengatakan Lazarus sudah mati, Yesus mengatakan dia hanya tertidur. Makanya Yesus berbicara dalam bahasa Aramaik talitakum, yang artinya bangunlah. Jadi bukan artinya Yesus kemudian membangkitkan orang mati dari kapasitas kita memahami bahwa orang itu mati, tidak. Dalam pandangan orang percaya, dalam pandangan Yesus Kristus sendiri sebagai Mesias, juru selamat yang sejati, dia hanya tertidur. Orang-orang benar, orang yang percaya di dalam Kristus, mereka tertidur, bukan mengalami kematian kekal. Kemudian juga dikatakan di dalam Yohanes 6:40, Yesus berani mengatakan setiap orang yang melihat anak dan percaya kepadanya beroleh hidup kekal. Padahal kita tahu yuhyi dan maut itu hanya milik Allah dalam Islam, tetapi Kristen, Yesus sendiri telah mengatakan 600 tahun sebelum kedatangan Muhammad sebagai nabi dalam Islam, menyatakan dialah pemberi hidup kekal, dialah pemberi kehidupan. Juga di dalam Yohanes 10:28, aku memberikan kepada mereka hidup yang kekal dan mereka tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu teman-teman, kenapa tema ini penting untuk didiskusikan? Ini untuk menunjukkan begitu keselamatan yang kemarin kita bahas. Inilah titik kunci atau poin intinya. Keselamatan itu bukan berarti kita hanya selamat dari dosa. No. Filipi 3:19-21, Rasul Paulus berani mengatakan bahwa keluargaan orang Kristen adalah keluargaan sorga. Dari situ juga kita menantikan juru selamat kita Yesus Kristus yang akan merubah tubuh kita yang fana serupa dengan tubuhnya yang mulia. Ingat, kedatangan Yesus bukan hanya untuk menyelamatkan kita dengan menyalibkan, dengan disalibkan, tetapi kedatangan Yesus juga mengubah tubuh kita yang sudah jatuh dalam dosa akibat natur dari Adam yang kita wariskan sebagai manusia. Maka natur itu diubah dengan kemuliaan. Oleh sebab itu nanti di dalam 1 Petrus 2:4 kita dikatakan mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Dan ingat teman-teman yang Kristen juga, karena akar kita dari Judaism, nanti kita akan melihat bagaimana dalam Yahudi ada namanya Zechut Hasadikim, yang artinya jasa orang benar. Jadi inilah
yang nanti kita akan bahas. Intinya yaitu kita memohon syafaat, jasa, intercession bahasa Inggrisnya, bahwa di dalam kekristenan Roma 8 ayat 38 juga tercatat oleh Rasul Paulus mengatakan, dalam Kristus Yesus tidak ada pemisah baik maut maupun hidup. Orang Kristen selalu percaya tidak ada kematian. Orang Kristen percaya kita hidup di dalam Kristus, karena Yesus sendiri adalah Allah yang hidup. Yesus sendiri mengatakan, akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, yaitu Allah orang hidup. Bagaimana Yesus juga membuktikan Musa dan Elia tetap hidup meskipun ia sudah tidak ada di dunia. Kita lihat itu dalam peristiwa transfigurasi. Oleh sebab itu, data-data nanti saya akan buktikan berdasarkan ayat-ayat yang tadi saya bacakan. Ya, ini baru overview. Once again, Bang Nanggar dan teman-teman Islam dan Kristen juga tahu saya sedang melakukan overview ayat-ayat yang nanti saya bacakan. Dan terakhir, dikatakan di dalam 1 Yohanes oleh para rasul, terutama Rasul Yohanes, 1 Yohanes 5 ayat 11-12. Surat Rasul Yohanes dikatakan apa? Allah telah mengkaruniakan kepada kita hidup yang kekal, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Maka sebagai orang Kristen dan Anda, orang Islam atau di luar sana yang belum percaya kepada Kristus, percayalah, ketika Anda mau hidup kekal, hidup itu hanya di dalam anaknya yang tunggal, yaitu Yeshua Al-Masih, Yesus Kristus. Teman-teman, jangan kalah PK lah, tap-tap layar. Yo, terima, sip. Tema kita pada malam hari ini, Islam atau Kristen yang minta didoakan orang mati, itu temanya. Saya tidak minta tema seperti yang kamu maksud. Boleh diputar video saya tadi itu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi asma'in. Terima kasih teman-teman kaum muslimin wal muslimat yang sudah menyaksikan saya baik di YouTube maupun di TikTok. Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan mendapatkan keberkahan, kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ini aslinya introvert. Saya dari Kuningan, Jawa Barat. Saya ini mendapatkan didikan dulu waktu kuliah di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, kampus 2 Candi Kelam. Kemudian saya kuliah di UIN Sunan Ampel Surabaya dan pernah mengenyam pendidikan juga di Setai Ali Al-Akbar Surabaya. Ketika saya kuliah di Muhammadiyah dengan dosen-dosen yang Muhammadiyah dan kuliah di dosen-dosen yang Nahdiyin ketika saya di UIN Sunan Ampel Surabaya, saya tidak pernah diajarkan bahwa kami minta didoakan atau minta kebaikan kepada orang yang mati. Bahkan ketika kita berdoa, Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum, itu kita mendoakan orang yang mati, bukan orang mati mendoakan orang yang hidup. Berbeda di dalam agama Katolik. Bahkan ketika saya berada di gereja Protestan, itu gereja Protestan banyak yang menyerang gereja Katolik, katanya memberhalakan Bunda Maria. Kenapa? Orang Protestan meyakini Bunda Maria wafat pada usia pada tahun 48 Masehi, tepatnya usia 72 Masehi, 72 tahun, mohon maaf. Tapi kalau Katolik doktrin dan dogmanya bahwa para santo itu hidup. Tetapi ini tidak ada bukti dan kenyataannya. Contoh Bunda Maria. Ya, Bunda Maria diperkirakan meninggal pada tahun 48 Masehi di usianya ke 72 tahun. Nah, kalau kita lihat, Bang Joseph, adekku yang kukasihi, kalau kita lihat, ini bukti kalau teman-teman Katolik itu minta didoakan kepada orang yang mati di dalam doa novena. Nih, Bunda Maria, perawan yang berkuasa. Bayangkan, di dalam agama Katolik, Bunda Maria ini adalah perawan yang maha kuasa. Bagimu tidak ada sesuatu yang tak mungkin karena kuasa yang dianugerahkan oleh Tuhan yang Maha Esa kepadamu. Dengan sangat aku mohon pertolonganmu. Ketika Rasulullah SAW khutbatul hajjah di Haji Wada, Rasulullah SAW mengatakan apa? Innal hamdalillah, segala puji hanya milik Allah. Nahmaduhu, hanya kepada Allah saja kita memuji kang alumni. Wa nasta'inuhu, hanya kepada Allah saja memohon pertolongan. Tetapi dalam agama Katolik memohon pertolongan kepada Bunda Maria, dan Bunda Maria
dianggap sebagai yang maha kuasa. Dalam Islam tidak ada seperti itu. Di dalam Islam mengakui bahwa Bunda Maria itu salah satu dari ratu sorga. Ada Asia istri Fir'aun, ada Maria ibunda Yesus, ada Khadijah, dan ada Fatimah. Tetapi kami umat Islam menghormati Bunda Maria dan tidak pernah mengatakan kalau beliau ini maha kuasa, dan kami tidak pernah meminta kepada Bunda Maria. Tetapi Katolik meminta kepada Bunda Maria, meminta kepada para santa, dan meminta ke para santo. Jadi itu temanya. Tema kita sangat singkat, jelas, padat. Jadi saya harap tidak ada kesalahpahaman lagi tentang tema yang kita bawakan, ya. Tunjukkan dalilnya, tunjukkan datanya. Di dalam Islam tidak ada. Jelas, kalau orang Islam itu ziarah kubur, ziarah wali songo, itu orang mendoakan orang yang sudah meninggal dunia, bukan minta kepada orang yang sudah mati. Nggak ada, saudaraku. Joseph, barukasem barukatadona ilohenu malik haolam hiadena ilohenu elohai ha elohim payomel yaotu amatia sema Israel Adonai Elohenu Adonai Ehad. Dengarkanlah hai orang Israel, kata Yesus, Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Esa. Terima kasih adikku Joseph. Allahu yahdik. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Nah, makasih ya Cep. Mohon maaf kalau ada kata-kata salah. Oke, nggak apa-apa. Siap. Oke, putar pemandangan dulu. Apa gimana nih, langsung terserah. Ya. Langsung aja. Ini kan silakan di-mute. Silakan. Oke, baik. Ini kalau ada kores Nandar, saya iklan dulu. Kalau ada kores Nandar diomelin. Dinda Nandar yang namanya pembukaan jangan nyebrang dulu. Oh iya, lupa. Dia nggak apa-apa Nandar. Islam kan selalu begitu. Nggak sesuai dengan janji, udah nggak apa-apa. Saya udah maklum. Betul nggak teman-teman? Tapi nggak apa-apa. Ya namanya Islam nggak bakalan makan kalau nggak ngomongin Kristen. Oke, saya lanjut ya. Nandar dari tadi ngomongin soal latar belakang pendidikan. Saya nggak tahu apakah saya minta, saya tanya, atau penting, nggak ngerti ya. Ini jelas Nandar, percuma klaim kamu nggak pernah diajarkan. Itu bukan bukti konkret. Barangkali diajarkan tapi kamu menolak. Barangkali diajarkan loh, kenapa sih nggak punya buktinya? Kalau kamu kan nggak ada buktinya. Mana buktinya dosen kamu nggak pernah mengajarkan? Apa ada buktinya? Kamu menunjukkan SKS kan nggak mungkin. Dar, yang fakta aja lah, jangan halusinasi mulu kayak junjungan kamu. Oke? Saya emosi dong. Ini debat nggak seru kalau flat ya kan? Saya bukan ajar aswat yang nggak punya emosi. Oke, saya akan tampilkan datanya di dalam Islam. Kamu bilang lah dia nggak ngajarin orang bertawasul kepada benda mati. Baca, dang, jangan bohong. Kebolehan bertawasul mau dengan sesuatu yang hidup maupun sudah mati. Jadi jangan bohong Nanda. Ya, ini pondok pesantren loh. Bertawasul perantara, Islam juga butuh perantara kepada sesuatu yang masih hidup maupun yang sudah meninggal atau benda mati bahkan. Diperbolehkan, Dang. Gue minta dong datanya, Dang. Ada nggak di dalam Al-Quran seperti yang tadi saya jelaskan dalam overview bahwa Allah menjanjikan hidup kekal kepada siapa yang percaya? Beda loh sama Yesus. Yesus berkali-kali berkata seperti itu. Di dalam kitab Hujjah Ahlus Sunnah wal Jamaah lil Amali Ya'miyah itu dijelaskan oleh Ustaz kamu, seandainya seorang sakit maka akan kemana? Pakai analoginya ke dokter. Nah ini dikatakan orang yang sudah mati boleh. Kebolehan tersebut baik dengan benda hidup maupun benda mati. Lebih parah Islam pakai benda mati ternyata. Pantes ya, mereka mengatakan menuduh kita pagan, ternyata mereka lah sebenarnya pagan. Kemudian saya jawab lagi tuduhan Anda, katanya bahwa di kami perawan Maria itu berkuasa katanya. Yang maha kuasa, Nandar kan bisa baca bahasa Indonesia. Data kamu mengatakan yang berkuasa. Berkuasa atas apa? Bang, ini ya Islam. Dalam konsep kami itu juga tadi sekaligus menjawab pertanyaan abang. Nih jangan bilang nggak dijawab nih, gue dijawab nih. Yang namanya Judaism, nih makanya bedanya Muhammad sih nggak pernah ngormatin ibunya. Yesus menghormati ibunya dengan menjadikan ratu. Yosef data dari mana? Oke, kita lihat. Yesus menjadikan ibunya ratu, maka kita sebagai anak-anaknya pun menjadikan Maria sebagai ratu. Kok bisa? Itu dogma yang nggak tertulis, ada di dalam perjanjian lama. Baca di dalam perjanjian lama, teman-teman, dalam 1 Raja-Raja 2 ayat 19,
Ini Bathsheba, ya. Kita baca di sini. Bathsheba masuk menghadap Raja Salomo untuk membicarakan hal itu untuk Adonia. Lalu bangkitlah raja mendapatkannya serta tunduk menyembah kepadanya. Bayangkan, di dalam kerajaan Yehuda kuno, Nandar, ini nggak pernah dibahas oleh Islam. Teman-teman Kristen perhatikan, ini roots kita, Judaism. Bahwa orang Yahudi dalam kitab mereka, Nevi'im, Ketuvim, dalam sejarah raja-raja, mereka menjadikan ibu dari raja itu sebagai ratu. Maka pantaslah dan selayaknya Maria itu dijadikan ratu, karena memang itu ada akarnya. Sekarang jangan cengir nasib yang katanya menghormati Aisyah, oke, itu istri Nabi, itu urusan belakangan. Ibunya aja deh, Ndar. Ibunya Nabi sekarang di mana, Ndar? Maria ratu surga, God. Dalam kitab Wahyu tertulis Rasul Yohanes melihat perempuan, ya, bermahkotakan 12 bintang, di bawah kakinya bulan. Aisyah ngelahirin Aisyah, Fatimah ngelahirin Muhammad di mana, Ndar? Ibu Nabi di mana dihormati jadi ratu nggak? Nggak. Oke, kemudian Islam nggak ada doa. Loh, kamu jangan bohong lah ya, data saya sekali lagi. Doa tahiyat akhir nih. Nah, saya tanya sama Bang Nandar, ketika dikatakan Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu, kenapa kalian menyampaikan salam kepada Muhammad? Muhammad mati atau hidup? Saya tanya sama Islam, Muhammad mati atau hidup? Kenapa kamu memanjatkan salam, rahmat, dan berkahnya kupanjatkan kepadamu? Kenapa kamu mohon kepada orang mati? Kenapa berkomunikasi dengan orang mati? Saya jelas ya. Jadi sekali lagi Bang Nandar, saya sudah bacakan dalam Alkitab bahwa dalam 1 Petrus 2 ayat 4, orang percaya dalam Yohanes 11 ayat 25, Yohanes 6 ayat 40, orang percaya di dalam Kristus tidak ada kematian, melainkan kehidupan. Makanya kita bisa saling mendoakan. Rasul Yakobus menekankan doa orang benar bila didoakan sangat besar kuasanya. Saya tanya sekarang sama Islam, kenapa kalian bertawasul kepada orang yang sudah mati berdasarkan data saya? Dijawab, Derkon. Nangis Joseph. Aduh, Joseph ini sampai nervous Joseph. Terima Sep. Inilah orang yang nggak ngerti ya. Kalau Katolik itu meminta kepada orang yang mati, minta tolong ya. Berbeda kalau wasilah itu perantara. Kalau Bunda Maria itu dimintai. Lagi pula gini ya, di dalam Islam itu taraktu fikum amro ini lang tadilu tamasaktum bima kitabullah wa sunnatir rasulullah. Kutinggalkan dua perkara. Yang pertama adalah Quran dan Sunnah, itu patokannya. Lah kalau Katolik kan patokannya magisterium gereja Katolik. Ya, katekismus gereja Katolik adalah buahnya. Ternyata meminta kepada orang mati memang ajaran dogma dan doktrin Katolik. Bahkan dari segala jenis denominasi Kristen, hanya Katoliklah yang kemudian bersujud menyembah patung. Ini ada contohnya nih Joseph. Ini Katolik kan, kelakuannya begini kan. Nih lihat. Ini kita lihat. Tuh. Ya, orang-orang Katolik tuh lihat. Ini patung Yesus, berdoa di patung Yesus. Tuh lihat tuh, ya. Patung Yesus tuh, waliyauzubillah. Ya, ini Katolik nih. Tuh, Yesus, patung Yesus. Wah, padahal di dalam kitab Sefer Shemot, Ferek Esrim, jangan membuat patung bagimu. Katolik buat patung. Kita lihat nih, Yosef. Kamu bisa membedakan wasilah atau meminta langsung. Ini loh, Bunda Maria, perawan yang berkuasa. Bagimu tidak ada sesuatu yang mungkin. Tuh, ini sifat Tuhan ini. Karena kuasa yang dianugerahkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa kepadamu. Tuh, berarti ada berapa Tuhan di sini? Yang pertama yang Maha Kuasa dan memberikan kuasa kepada Bunda Maria. Dengan sangat aku memohon pertolonganmu. Tuh. Ini kan Bunda Maria sudah mati, sudah meninggal dunia, sudah wafat. Itu ada nggak di dalam Islam? Wahai Nabi Muhammad, tolonglah saya. Ada nggak dalil Quran dan hadisnya? Assalam itu adalah sebuah doa yang memang diperintahkan di dalam Quran surat Al-Ahzab. Ya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang Allah dan para malaikat bersalawat kepada Rasulullah. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu dan berikanlah salam. Tuh. Kalau kamu meminta berdoa kepada Maria, kenapa? Kalau ini memang ajaran Kristen, kenapa
lakukan. Ayo coba. Sedangkan sholawat, mau Muhammadiyah, mau Nahdlatul Ulama, mau Hidayatullah, mau Persis, Salafi, Wahabi, semua bersolawat. Lah, kalau berdoa kepada Maria, kenapa hanya Katolik? Saya tanya. Kalau memang itu ajaran gospel, kalau itu ajaran Bible, kenapa hanya Katolik? Saya 16 tahun di Kristen belajar. Saya masuk gereja Advent, musuhnya Katolik. Saya masuk gereja Protestan. Wah, Katolik memberhalakan Maria. Itu saya dengar langsung dari telinga, dari mulut-mulut mereka yang berbicara tentang Katolikan. Ada juga di Kuningan, Jawa Barat, ada Cigugur, orang dari Jakarta, Cindo-Cindo, naik ke Gua Maria yang sangat tinggi. Saya tanya, ternyata minta hamil, minta didoakan. Tuh, tema kita adalah Islam atau Kristen yang minta didoakan, yang minta pertolongan kepada orang yang sudah mati. Kalau wasilah itu berbeda. Wasilah itu, kamu ngerti nggak artinya apa? Perantara. Sedangkan di dalam doa novena, jelas-jelas diakui oleh Katolik itu, Bunda Maria doakan, tolonglah kami. Itu loh, mohon pertolonganmu. Ini loh, sampai memohon, Sep. Nih, kamu nggak coba buka mata hatimu, mohon pertolonganmu. Coba, di dalam Quran mana, di dalam hadis mana ada sebuah matan, ada sebuah redaksi, wahai Nabi Muhammad, tolonglah kami, ya engkau yang ada di dalam kubur. Ada nggak seperti itu, narasi semacam itu? Nggak ada. Makanya saya bilang tadi di dalam khutbatul hajah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Hanya kepada Allah saja kita memohon pertolongan. Tema ini berat bagi orang Katolik. Saya itu tahu banget Katolik. Ya, Ciderkon. Sorry saya, ini memang aku tuh belajar Kristen bukan hanya Protestan, karismatik, semua Katolik juga gue belajar. Jangan bohongi, buka mata hatimu, bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Ciderkon. Bobok, kalah debat, menang PK, Joseph. Tunjukkan dalilnya, Sep. Jangan dogma, jangan fitnah. Gas. Silahkan di mute. Tidak ada bantahan ya, nggak ada data bagaimana Islam katanya tawasul beda dengan kita berdoa. Itu artinya perantara. Makanya saya bingung, Nandar, kamu belajar Katolik, apa yang kamu dapatkan? Kamu tanya sama Romo, karena mau belajar Katolik, kamu tanya sama orang Katolik alam. Kita menjadikan perantara. Doa aku percaya, orang Protestan pun sama. Aku percaya kepada persekutuan kudus. Jangan coba membentur-benturkanlah, Nandar. Jangan dipikir kami itu sama seperti Islam. Kami, orang Katolik dengan Protestan, sudah sering melakukan kegiatan ekumenis. Nanti kamu Islam jangan kejang-kejang, orang Kristen bersatu. Perayaan Natal kami dilakukan bersamaan bersama dengan KWI dan PGI. Dan kamu so tahu belajar Protestan beberapa tahun, sayang Islam sudah mengalami sendiri. Kamu kan cuma bohong-bohong. Nih, tampilkan, kamu minta dalilnya, ya cuma cengar-cengir doang. Udahlah, begini dalilnya. Kamu kan bohong. Mana dalil kamu membantah? Nggak ada kok. Saya lihat, baca lagi website novena, udah saya bahas. Nih, doa kepada Muhammad ada, baca di sini. Wasilah itu teman-teman sama seperti kita memohon doa kepada para kudus. Inilah yang saya tanya kepada Islam. Loh, kok kamu ketawa? Baca nih, saya sebutkan nih. Wasilah itu apa? Nih, ya. Tawasul merupakan salah satu cara berdoa agar dikabulkan. Deder. Nih, tawasul, ya kan? Nih, ya. Ketiganya berdoa kepada Allah. Bagaimana caranya kamu minta doa kepada Nabi nih? Dalil tawasul berikutnya terdapat, ya Allah, bahwasanya kami telah tawasul kepada Engkau, perantara kepada Engkau dengan Nabi. Ini ada dalilnya, jeder kan? Turunkanlah hujan itu. Kenapa saya tanya? Sekarang gini, oke lah Islam menyangkalkan Nabi kami itu junjungan. Oke, Bang M, teman-teman yang di bawah, Kak Agnes, saya tanya orang Kristen, saya tanya orang Islam, Muhammad mati atau enggak? Jawab. Kok Muhammad bisa nurunin hujan? Nang. Kok Muhammad bisa nurunkan hujan? Maka turunkanlah hujan itu. Kok Allah bisa dimintai tolong kepada Muhammad? Diam kau Endang, ya kalau kata Bang M. Kenapa Muhammad bisa turunin hujan?
Candang, kok bisa? Katanya nggak ada, ternyata ada. Oke ya. Tuh, sekarang saya jawab dalam versi Kristen. Baca Dang, 2 Petrus 1 ayat 4. Dengan jalan itu Yesus telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Jeder. Kalau orang Islam atau Nandar bertanya, berarti para kudus itu bisa menolong kita? Yes, dalam Kristen saya minta doa kepada pendeta, kepada Romo pun mereka bisa doakan saya, apalagi kepada orang kudus. Yakobus sendiri menyatakan doa orang benar bila didoakan sangat besar kuasanya. Maka Yakobus 5 ayat 16 ini dalil-dalil saya lengkap. Dari tadi saya nggak ada dengar Quran dalil kamu yang ditunjukkan. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Sekarang saya tanya sama kamu, tadi data saya mengenai Muhammad kenapa bisa? Bahkan tawasul sendiri bisa dilakukan kepada malaikat. Di dalam Islam tawasul kepada malaikat Jibril dan malaikat Mikail, ya, pakai perantara. Nah, doa ini termasuk kalau kamu bilang salafi, ya, kepada salafi ini nggak boleh, dilarang. Nanti saya tunjukkan datanya. Jangan kamu bilang salafi benar, nggak ada, bohong kamu. Datanya bohong. Nah, kemudian tadi di dalam kebiasaan orang Yahudi, ya, dalam kebiasaan Yahudi ini ada namanya sadik, ya. Jadi di sini di dalam orang Yahudi pun mereka memohon perantara. Jadi teman-teman Kristen jangan alergi dengan orang kudus karena mereka pun memohon jasa perantaran para kudus. Nanti saya akan tampilkan data bagaimana dalam perjanjian lama tulang, perhatikan ya, tulang Nabi Elisa bisa menyembuhkan, bisa membangkitkan orang yang sudah mati. Ini berkat jasa perantaraan kudus mereka. Nanti saya akan tampilkan. Nah ini saya tanya balik di dalam Islam. Jangan minta ke saya terus dong. Saya dari tadi sudah menampilkan data dalam Alkitab 1 Raja-Raja 2 ayat 19 untuk membuktikan ibu seorang raja adalah ratu. Udah bukti, udah kebantah. Maria jadi ratu, itu ada dalilnya. Kemudian bukti para kudus itu mengambil bagian kodrat ilahi 2 Petrus 1 ayat 4, Roma 8 ayat 29, ya. Kita menjadi serupa, ya, menjadi serupa dengan Yesus Kristus, ya. Sekarang saya tanya, Yakobus 5 ayat 16, saling mendoakan. Sekarang saya tanya di dalam Islam, kenapa kalian meminta perantara kepada Muhammad dan kepada benda mati? Cederkon, jawab, jangan kabur. Joseph, teman-teman, masa Joseph kalah debat, menang PK? Aduh, kita harus menang PK, menang debat. Oke, menang debat sudah, tinggal PK-nya kalah terus nih. Ayo, terima Sep. Joseph mau menipu, teman-teman. Tidak ada dalil Quran, dalil hadis, baik Muhammadiyah maupun NU minta kepada orang mati. Kalau Katolik jelas-jelas doa novena, Bunda Maria tolonglah aku, itu. Yeay, saya tunjukkan. Kamu dari NU tadi ya, nih saya tunjukkan dari Nahdlatul Ulama. Ya, nih lihat RK. Siapa Joseph? Nih, hadis tawasul sahabat buta kepada Nabi Muhammad SAW saat masih hidup. Kalau sudah mati nggak ada. Nih, dan itu mintanya kepada Allah. Coba perhatikan. Ya, nih. Wahai Allah, aku memohon dan menghadap kepadamu, bukan kepada Rasulullah, dengan menyebut nabimu. Memohonnya kepada Allah. Jeder kon. Oke. Hadis tawasul dengan orang yang soleh yang hidup. Ini dari NU loh, Nahdlatul loh. Oke, nih saya tunjukkan. Diriwayatkan dari Anas bin Malik, sesungguhnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika masyarakat tertimpa paceklik, dia meminta hujan kepada Allah. Jeder tuh. Dengan wasilah Abbas bin Abdul Muthalib, dia berdoa, ya Allah, dulu kami bertawasul kepadamu dengan perantara Nabi kami, lalu kami diberi hujan. Ini kami bertawasul kepadamu dengan perantaran paman Nabi. Jeder, mintanya kepada Allah. Tetapi kalau Katolik, konsepnya berbeda, mintanya kepada orang yang mati. Oke, saya tunjukkan ya. Aduh, nggak tega aku. Mohon maaf ya, Sep ya. Mana tadi doa novena ini? Nih. Doa novena nih. Doa novena, perhatikan. Cep. Doa novena Bunda Maria, perawan yang berkuasa. Ada nggak di dalam hadis? Ya Rasulullah yang maha kuasa, yang berkuasa? Nggak ada.
Bagimu tidak ada sesuatu yang tak mungkin. Ini hanya bagi Allah loh. Tetapi Katolik menisbatkannya kepada Bunda Maria. Harusnya kepada Yesus kek, atau kepada Bapa kek. Ini kepada Maria. Karena kuasa yang dianugerahkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa nih. Kemudian apa? Ya, dengan sangat aku mohon pertolonganmu. Jeder, itu baru minta tolong kepada orang yang sudah mati. Sedangkan hadis tentang tawasul, Nahdlatul Ulama di dalam website resminya itu jelas-jelas nih. Ini dari Nahdlatul Ulama resmi ya. Nih, Joseph. Kena si Joseph. Nih. Oke, lihat nih Joseph ya. Nih. Dalil-dalil tawasul dengan orang solih yang masih hidup. Jederan. Dengan orang yang masih hidup, bukan dengan orang yang mati. Ya, kiamat. Makasih. Wah, sekarang kalau kamu mengatakan kami bertawasul dengan orang mati, coba tunjukkan dalilnya. Kalau dalil-dalil terkait dengan bertawasul dengan orang yang solih, dengan amalan solih, dengan nabi yang masih hidup itu ada. Nih, hadis tawasul sahabat buta ada, ya kan? Terus, oke, yang pertama mana? Ini dari Nahdlatul Ulama. Nih, dalil-dalil tawasul dengan orang yang solih yang masih hidup. Tawasul itu apa sih? Contoh nih, Sep. Hal yang diperbolehkan di dalam Islam itu adalah kita bertawasul dengan amal solih. Contoh, ya Allah, ya Allah turunkan hujan malam ini. Ya Allah, saya punya amalan solih. Ya Allah, saya sering puasa Senin Kemis, saya sering sholat tahajud. Apabila amalan saya ini engkau terima, engkau ridhoi, ya Allah saya mohon turunkan hujan malam hari ini. Nah, itu namanya tawasul dengan amal soleh. Kalau ditawasul dengan orang yang masih hidup, contoh saya ke suwun ya, apa namanya kalau bahasa Jawa itu nyuwun istrinya itu menyambangi kiai. Pak Kiai, Anda kan orang soleh, saya mah orang kotor. Tolong dong doakan kepada Allah supaya saya jadi orang kaya. Nah, itu tawasul. Kita minta kepada Allah kita minta nih agar orang ini kiai mendoakan kita supaya kita bisa jadi orang kaya, sukses. Itu boleh. Atau sahabat Nabi yang masih hidup lah. Kalau Katolik berdoa kepada Maria. Bahkan nih ada gamer dari Italia, gamer jadi Santo gamer. Itu orang-orang di komen, tolong Santo doakan kami, tolong kami. Lu padahal Santonya sudah mati. Gitu, Sep. Gak tega aku, Sep. Sumpah. Ceder kan. Bubuk. Ya. Teman-teman, jangan kalah PK kita. Menang debat kalah PK kita. Gak tega aku. Bunda Allah, Bunda Surgawi, tolonglah Joseph. Kalah terus debat. Coba tunjukkan dalilnya, Sep. Jangan baper ya, Cep. Silahkan di-mute. Oke, Ya. Nanda, makanya jangan silver reasoning. Dari tadi saya sudah jawab, di dalam kekristenan tidak ada kematian. Semua orang hidup meskipun ia sudah selesai mengalami perjalanan di dunia ini. Yesus mengatakan dalam Yohanes 11 ayat 25, akulah kebangkitan dan hidup, bukan seperti Muhammad. Barang siapa percaya kepadaku, ia tetap hidup meskipun ia sudah mati. Jadi sebenarnya tema ini ngena sekali kepada Islam. Kenapa? Memang di dalam Islam semua orang mati. Justru dengan tema ini membuktikan Yesus berkuasa sehingga orang yang percaya kepadanya tidak dapat diambil oleh maut. Maut, di manakah setengahmu? Dalam Yohanes 11 ayat 11 saya tunjukkan datanya. Tadi kan sudah buktikan, makanya kamu baca dong. Nih, Yohanes 11 ayat 11. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Yohanes 11 ayat 11, Yesus berkata, demikianlah perkataan Yesus, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidur. Tidak ada kematian, kami ini tertidur. Yesus yang akan menyelamatkan kita semua akan membawa kita semua ke kerajaan surga sesuai dengan Ibrani 9 ayat 27. Kemudian tadi saya pakai dalil Judaism. Nah, nanti saya jawab Protestannya. Tentar ya, teman-teman Protestan jangan terpancing ya. Nandar ini memang adalah roh Muhammad, suka memecah belah. Ya
Ya, kalau di kita Roh Kudus mempersatukan. Tadi saya sudah bawa bukti ya, kita ada ekumenisme. Kalau Islam kan nggak ada. Nanti saya tunjukkan perpecahan, tapi nanti aja. Nah di sini, di dalam kebiasaan Yahudi, mereka ada sadik. Sadik ini adalah memohon jasa orang-orang yang sudah mati. Ya, to intercede on one's behalf at the holel. Ya, jadi Yahudi pun sama. Nah Islam ini beda sendiri Islam. Tadi Nandar katanya, ini data NU lu bawa ke Joseph akan fasilitasi untuk konsili. Betul nggak Bang? Alumni kiamat suruh ke Joseph bawa datanya, ngutang data, dia DM gua kagak dibales-bales dah data. Nah ini tadi saya dibilang katanya, kata si Endang katanya nggak ada dalilnya kepada wafat nih. Dang, coba lihat Dang, datanya nih. Jangan itu dong, gua aja ngeliatin data, lu baca data NU Lampung. Syekh Ibnu Taimiyah di beberapa tempat pada kitab Al-Fatawa Al-Kubra menyebutkan boleh bertawasul dengan Nabi Muhammad baik waktu Nabi masih hidup maupun ketika sudah wafat. Ceder ke ini orang-orang NU suruh diskusi sama Joseph, atau ada teman-teman Kristen yang berkenan untuk jadi ahli IT supaya jawabannya sama. Ini NU Lampung sama NU-nya Nandar beda loh. Kemudian oke, saya jelaskan sekali lagi ya, tawasul dengan orang mati juga ada di sini. Nih datanya. Dengan demikian bertawasul dengan orang yang telah wafat diperbolehkan karena Rasulullah dalam hadis di atas bertawasul dengan para nabi sebelum beliau. Sama aja, ini bahasa Islam bertawasul, kita memohon perantara. Jadi orang kudus itu perantara kepada kami yang sudah yang masih ada di dunia. Kenapa? Begini, saya tadi sudah jawab di dalam Roma 8 ayat 38 sampai 39. Ini Nandar nggak jawab dari tadi. Di mana ayatnya Allah kamu tidak menjadikan manusia mati, melainkan memberi hidup kekal kepada orang Islam. Roma 8 ayat 38, perhatikan Endang. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita. Ini Rasul Paulus yang nuliskan, ditujukan kepada jemaat di Roma dan kepada kami semua yang membaca suratnya. Artinya apa? Bahkan Rasul Paulus pun tidak pernah terpisah dengan kita. Artinya kita masih ada hubungan. Nah, tidak ada yang memisahkan kita, baik maut maupun hidup. Berarti orang Kristen itu tidak terpisah. Mau Bunda Maria, mau Santo Gamer itu namanya Santo Carlo Acutis. Luar biasa ya, usia muda jadi gamer, hidup selibat, hanya fokus kepada Tuhan. Beda sama junjungan kamu, 60 tahun sudah wafat, tidak ada kontribusinya, hanya kawin. Itu orang kudus kami, luar biasa memang ya. Nah sekarang, Bunda Maria tolonglah Joseph, amin. Lebih baik Bunda Maria menolong saya daripada orang mati tidak bangkit-bangkit, kena racun, menolong saya tidak berguna. Biar kon ya. Sekarang saya minta kamu jawab kenapa NU-mu berbeda. Ini data saya, ini dalil hadisnya, nanti saya tambahkan dengan buku ya. Bertawasul, hukum bertawasul, nanti ada bukunya, ditambah buku. Saya tanya sama Nadar, belum dijawab. Kenapa Islam bertawasul kepada orang hidup maupun yang mati? Ini ada orang mati dan benda hidup maupun benda mati. Mana dalilnya orang Islam tetap hidup? Silakan dijawab. Ceder kon. Duh teman-teman, si Joseph bubuk salah debat tapi menang PK nih, kita kalah PK terus nih. Aduh gimana nih kita menang debat. Baik, terima kasih. Saya sangat percaya dengan Al-Quran, Quran surat Al-Baqarah ayat ke-7. Khatamallahu ala qulubihim. Memang hati mereka sudah tertutup. Ya, di-mute Sep. Biar nggak noise Sep. Akal pikiran mereka sudah tertutup. Orang Kristen tidak ada yang mati. Ini cara berpikir seperti apa orang Kristen tidak ada yang mati? Tetangga saya Kristen mati, bahkan yang disembah oleh orang Katolik Paus itu mati, Paus Yohanes mati itu. Gimana sih lu? Ini Paus Yohanes mati. Nih, Sep. Paus Yohanes Paulus II mati, kematian nih. Tanggal kematian 2 April 2005. Ya, Paus Benediktus mati. Bahkan Yesus sendiri mati. Kok bilang orang Kristen gak ada yang mati? Separah inikah dogma dan doktrin Katolik bahwa orang Kristen tidak ada yang mati? Coba kau pergi ke rumah sakit Kristen, itu banyak yang mati.
Ngawur kamu. Coba kau lihat ke kuburan-kuburan Cina, banyak tanda salib, itu orang mati yang dikubur. Kau pikir yang dikubur itu orang hidup? Joseph. Bahkan si Paulus saja mengatakan Yesus mati. Aduh, Joseph ini gak tega aku sebetulnya ya. Oke, saya tunjukkan nih. Oke ya, perhatikan. Kita tunjukkan nih. Ini kan perkataan si Paulus loh yang mengatakan. Perhatikan nih. Ya, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati, jederkon. Ya, Yesus telah mati dan bangkit. Tetapi kalian nggak pernah bangkit. Ini kan dalam ajaran Katolik ini, baik Protestan maupun Katolik, yang bangkit kan hanya Yesus. Sekarang saya tanya, para paus yang mati atau semua para murid Yesus yang mati, ada nggak yang bangkit lagi? Coba memberikan kesaksian. Misalnya nih, Paus Yohanes Paulus kedua, Benediktus, bangkit dari kuburnya. Ternyata agama yang benar hanya Islam. Atau misalnya, saya sudah mati. Nggak ada, itu dogma. Bedakan dogma dengan fakta historis. Kalau dalam dogma Katolik dan Protestan, Yesus katanya bangkit di hari ketiga, oke lah, itu mah dogma utama ya. Tetapi kalau kamu mengatakan semua orang Kristen itu tidak ada yang mati, coba kau sensus penduduk. Orang Kristen gak ada yang mati. Ngawur aja si Joseph ini. Segitu kalapkah kamu, ya, sehingga menyebabkan kamu, logika dan akalmu tidak berpikir kalau orang Kristen katanya tidak ada yang mati. Coba ke rumah sakit. Gak usah lah ke rumah sakit, itu loh, paus-pausmu itu pada mati semua. Yang kemarin tuh mati pausnya. Masa orang Kristen gak ada yang mati? Coba kamu cari di KBBI, mati itu apa? Oke, kita lihat kan teman-teman, mati KBBI. Inilah dogma ini merusak banget ya. Katanya Kristen gak ada yang mati. Bunda Maria mati. KBBI, mati KBBI. Coba kita lihat nih ya, KBBI. Ya, nih kita lihat Sep. Kenapa sih kalian itu? Coba buka KBBI. Menurut KBBI, mati berarti tidak hidup lagi, tidak bernyawa, sudah hilang nyawanya. Ceder kan? Jadi aku gini loh, aku pengen tanya nih, definisi mati menurut iman Kristen itu apa sih sebenarnya? Ya. Sekarang saya tanya, nenek moyangmu orang Kristen mati apa enggak? Petrus mati atau tidak? Mati. Ya, Thomas mati atau tidak? Mati. 12 murid Yesus mati atau tidak? Mati. Bahkan Paulus sendiri mati di tiang gantungan, dipenggal oleh Kaisar Nero. Masih apakah sekeras ini hatimu, Sep? Nih aku nyanyikan nih. Sep. Buka hatimu, bukalah sedikit, menerima kebenaran Islam. Aku pengen tahu definisi mati menurut iman Kristen. KBBI saja ditolak, padahal definisi mati dalam KBBI hilang nyawa, tidak bernyawa, dikubur di kuburan. Oh yes, oh no, Sam. Definisi mati gak ngerti, Sam. Aku baru tahu nih, definisi mati dalam Kristen ini berbeda. Sedar kan? Kalah debat, menang BK. Aduh, Joseph ini. Sep, definisi mati apa, Sep? Tolong jawab dulu. Aku tahu mati rasa kah, mati apa gitu. Gak apa-apa Bang Nandar. Coba. Bawa definisi KBBI nggak apa-apa. Coba jelaskan itu. Saya nggak didaya, betul. Saya coba tidak. jelaskan. Silakan dimute waktu saya. Silakan dimute, jangan curang. Mati tidak bernyawa lagi, betul teman-teman. Berdasarkan KBBI kita tidak menyangkal fakta sejarah, nggak seperti Islam. Nandar bilang dogma bertentangan dengan fakta historis. Itu nanti kena nabi kamu ngomongin fakta historis. Mana ada belah bulan, mana ada hijrah katanya mimpi, itu nanti ya dogma Islam. Nah kalau Kristen selalu historical. Baca di sini, nggak apa-apa, saya terima teman-teman. Nggak, saya nggak menolak Bang Nandar. Dengar baik-baik, saya menerima.
tidak hidup lagi. Perhatikan kata kuncinya teman-teman. Paham maksud saya? Tidak hidup lagi. Sekarang pertanyaan saya, sejak kapan Bunda Maria tidak hidup lagi? Sejak kapan Yesus Kristus tidak hidup lagi? Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Lihat. Ketika aku melihat Yesus, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati, tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, jeder kau, langsung gugup dia. Kasihan aku, kakandaku, cihui. Yesus berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup, jeder kau. Selamat datang di kebenaran. Selamat datang kepada Yesus kebenaran. Oke? Dang, kok nggak dijawab pertanyaan gua, cuman yeping final bos. Ini bantah. Kenapa NU lu bisa bilang boleh bertawasul kepada Muhammad ketika sudah wafat? Bohong dong data lu. Selamat datang di kebenaran, wahai Endang Senandar. Ya, dijawab coba. Nggak dijawab-jawab, malah nyanyi-nyanyi nggak jelas. Gua nggak butuh nyanyi lo. Ya, kemudian lihat definisi mati kan tidak hidup lagi. Dan lu katanya belajar Katolik, belajar Protestan. Nih, Bapak Ibu Gembala, Bapak Romo, para suster, kaum awam, lihatlah, Nandar nggak tahu. Di kredo kita, iman percaya orang yang Kristen, kita percaya apa? Kita percaya apa? Aku mengakui satu pembaptisan akan penghapusan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati. Jadi kami nggak mati secara sia-sia dan tidak hidup lagi. KBBI itu betul. Makanya orang Kristen tidak mati secara kekal. Itu intinya. Kok kamu nggak lihat-lihat data saya? Ndang muter-muter, saya sudah jawab pakai data dari tadi. Sekarang Filipi 3 19 sampai 21 nih kata Rasul Paulus, ya. Kita baca Filipi 3 ayat 19 sampai 21. Kita baca. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Ini lagi ngomongin Islam. Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka adalah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Nah, Endang Senandar banget nih, ya. Karena keluargaan kita, perhatikan 20-nya Endang, adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Jeder kan. Data-data gue banyak data. Sekarang bantah data gue ya. Itu yang tadi Muhammad wafat kok bisa dimintain tolong. Bantah itu datanya. Nandar hari ini sama Joseph, data-datanya nggak jelas. Kemudian kamu bilang mana buktinya orang-orang Kristen yang mati itu hidup lagi menampakkan diri. Loh, nanti kita lihat peristiwa transfigurasi dalam Alkitab, ya. Peristiwa transfigurasi dengan Alkitab dalam Alkitab, ya. Itu ada di dalam Alkitab di Gunung Tabor. Bagaimana Yesus bercakap-cakap dengan Musa dan Elia, ya. Musa dan Elia bercakap-cakap dengan Yesus. Itu orang mati, nah, buktinya di dunia sekarang, di zaman sekarang itu apa? Kita lihat penampakan nih, Our Lady of Knock, nih, Bunda Maria lebih berkuasa daripada Muhammad. Ini data saya, ya. Ini tahun 1879 abad 19. Ini diakui oleh dunia, oleh para ilmuwan, oleh para peneliti dan sejarawan. Nanti kita buka Our Lady of Fatima, penampakan Bunda Maria di Fatima. Memang lebih berkuasa Bunda Maria, maaf ya Ndang ya, daripada Muhammad. Ya, ini diakui. Kemudian mukjizat, ya, para kudus, betul. Nih, saya catat mukjizat ini dicatat oleh media-media asing. Bagaimana para kudus kami nih, ya, yaitu Santo Karmel Makhluf. Ya, teman-teman, Santo Karmel Makhluf itu kudus, orang santo gereja, dihormati gereja timur dan gereja barat di daerah Lebanon. Nah, ini yang sembuh ini orang Islam, namanya Nohat El Sami di tahun 93. Setelah stroke yang menyebabkan kelumpuhan di sisi kirinya, Nohat menceritakan mimpi di mana Santo Karmel melakukan operasi pada lehernya. Jeder, ini Islam sendiri. Nanti saya bawa data-data Islam berdoa kepada Bunda Maria. Panas kon, Muhammad gak diakuin. Jeder. Lebih berkuasa orang Kristen. Tadi Nandar nggak jawab Fatimah ibu Nabi di mana. Sekarang Nandar nggak jawab lagi kenapa Muhammad wafat di doa. Mohon doa. Dijawab ya. Aduh, nggak ada ilmu ternyata si Joseph nih. Ayo Sep, mulai Sep. Bunda Maria meninggal dunia 15 tahun setelah Yesus terangkat ke langit. Ya, nih. Di mute Sep ya. Mati Bunda Maria, dibilang hidup, ini dari mana datanya?
Bunda Maria diyakini meninggal dunia berdasarkan tradisi gereja Katolik dan Ortodok. Meskipun kematiannya tidak tercatat dalam kitab kanonik, menurut tradisi Maria meninggal dunia setelah 15 tahun wafatnya Yesus. Jeder kon, mati. Di mana Maria hidup? Aduh, jeder kon. Aduh, mati ternyata. Di mana Bunda Maria hidup? Gini loh. Memang yang membuat Katolik ini aneh itu kita berbicara data historikal. Dijawab pakai kitab Wahyu. Lu tahu nggak kitab Wahyu ditulis tahun berapa? Nih saya buktikan. Kitab Wahyu itu ditulis tahun 90 Masehi. Aduh. Nih saya tunjukkan. Ya, nih. Kitab Wahyu ditulis oleh Rasul Yohanes sekitar tahun 96 Masehi. Loh, gimana sih? Maria meninggal dunia pada 48 Masehi. Jederkon. Di mana tunjukkan hadisnya? Kami minta tolong kepada Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW itu sudah meninggal dunia. Tunjukkan hadis. Jangan asumsi, jangan interpretasi. Tadi kan sudah saya tunjukkan dalilnya, hadisnya, Qurannya. Kita boleh berwasilah kepada Rasulullah ketika Rasulullah SAW masih hidup. Kita boleh berwasilah kepada orang hidup, para sahabat, atau para kiai, para ulama ketika mereka masih hidup. Dan kita tidak minta tolong kiai. Kiai, tolonglah kabulkanlah kami. Enggak. Kita mohon, Pak Kiai tolong doakan kami. Besok mau ujian, semoga lulus. Itu namanya wasilah. Kalau kamu ke Bunda Maria, minta Bunda Maria, tolonglah aku mau hamil. Saya mendengar itu ketika saya di Gua Maria Cigugur. Dari Jakarta jauh-jauh ke Gua Maria di Cigugur, ternyata minta hamil. Itu minta, bukan minta didoakan. Doa novena itu loh. Bunda Maria, tolong kabulkanlah doa kami. Islam itu dibangun dengan dalil Quran, dalil hadis. Dari NU sendiri tadi sudah saya jabarkan, sudah saya perlihatkan dengan data-data yang eksplisit. Maria mati, para murid mati, dibilangnya masih hidup. Apa yang hidupnya, saya tanya? Kalau rohnya hidup, semua orang Islam juga pasti hidup. Kalau roh mah, jasadnya pasti mati. Ibu Nabi Muhammad di mana ya? Di alam barzah lah. Gimana sih lu? Nangis, jeder kon. Ini Bunda Maria mati loh. Katanya hidup. Di mana data historikalnya Bunda Maria hidup? Ya. Oke, ini loh. Ini data dari Nahdlatul Ulama. Ini website resmi, bukan cabang ya. Ini website resmi, ini pusat. Nahdlatul Ulama, dalil-dalil tawasul dengan orang yang salih yang masih hidup. Coba sekarang saya minta formula di dalam hukum positif, barang siapa yang menyatakan, ya siapa yang mendalilkan dia membuktikannya. Coba tunjukkan dalilnya. Ya, kalau saya ada dalilnya nih. Dalil Qur'annya ada. Bukan interpretasi. Tuh, dalil Qur'annya ada, Al-Maidah ayat 35. Dalil hadisnya ada. Tuh, hadisnya ada. Ya, bertawasul dengan orang yang hidup ada dalilnya. Sekarang saya tanya, Maria secara historikal mati, kenapa dikatakan hidup? Di mana bukti historikal kalau orang Katolik yang sudah mati itu hidup kembali, itu di mana? Kenapa? Jangan nangis. Coba secara historikal. Santo Aquelo, gamer, selibat, yang namanya gamer 24 jam ke gamer terus, mati. Masa gamer jadi santo? Makanya orang Protestan tidak percaya dengan dogma dan doktrin Katolik semacam ini. Orang gamer kok jadi wali? Kalau dalam Islam wali itu teman-teman, kalau santo itu orang kudus. Coba buka hatimu, Joseph. Sekarang saya tanya, secara historikal, Paulusmu itu yang secara suksesi apostolik, sekarang siapa yang masih hidup? Kalau masih hidup, kenapa diganti dengan Paus yang baru? Kenapa nggak selamanya saja? Pakai dalil historikal, jangan pakai dogma. Kalau kita pakai dogma, ya kapan kelarnya kita diskusi? Jangan nangis. Udah menang PK masih nangis aja, cederkan. Bobok. Saya bentar ambil buku dulu ya. Ini biarin aja. Ya. Bobok.
Joseph, mana ada orang mati? Paus hidup, Paulus saja mati, gak usah lah ke Paus-Paus lah. Paulus aja mati, kepalanya dipenggal, kok masih hidup? Kalau roh masih hidup, umat Islam juga yang namanya roh itu tidak akan mati. Yang mati cuma jasad. Terus apa bedanya kalau begitu? Ini orang Katolik ini berbeda dengan Protestan. Orang Protestan aja nggak percaya Bunda Maria hidup, jangankan kami. Gimana sih? Tanya Protestan, Pak Pendeta, Bunda Maria masih hidup atau sudah mati? Pasti Protestan juga mengatakan hal sama. Bunda Maria sudah mati. Hanya Katolik saja yang mengatakan para santo dan para santa itu hidup. Sederhana. Saya ini orang mendalami Katolik dan Protestan. Jangan nangis. Oke, rematch. Silahkan mute. Siap. Oke, baik, Nandar gak menjawab ya datanya di mana Islam mengatakan orang tetap hidup. Tadi Nandar sempat ngomong ya, dogma dengan historis. Kapan kita selesai ya kalau kita ngomongin dogma? Ya kan ini diskusi lintas agama. Tadi saya juga sudah menyatakan data-data sejarah, data mukjizat para kudus yang menyembuhkan orang muslim. Nohat, si Nohat ini Islam, disembuhkan oleh seorang santo. Di mana kuasa Muhammad? Di mana? Oke, tadi katanya Islam nggak pernah, kamu nggak tahu ya? Nih, saya tunjukkan videonya. Di Gua Maria Kerep Ambarawa, kamu kurang jauh mainnya. Orang Islam itu berdoa, nih. Katolik sering berdoa di Gua Maria Kerep Ambarawa. Cerita banyak mujizat di sini. Bahkan ada pastor dari Cilegon yang menganjurkan doa di sini. Mana Muhammad nggak berkuasa, lebih berkuasa Bunda Maria. Banyak mujizat di sini, bahkan ada pas ustadz dari Cilegon. Kenapa tahu Muhammad nggak berkuasa? Ngomongin orang Katolik aja, Islamnya dipikirin. Terima fakta, Endang. Ya, pagan ternyata, kamu nuduh kami pagan, ternyata sama aja. Lagi pula, ingat, kematian tadi sudah berdasarkan definisi KBBI. Saya sudah jawab, Nandar, bubuk kamu. Definisi kematian kan tadi kata KBBI apa? Tidak hidup lagi. Sejak kapan orang Kristen tidak hidup lagi? Yesus menjawab dalam Yohanes 11 ayat 25, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia tetap hidup meskipun ia sudah mati. Amin. Di kekristenan tidak ada kematian kekal. Kamu bertanya, paus yaitu mati secara jasmani, makanya rohnya itu tetap hidup. Betul, saya nggak lagi ngomongin jasmani, kan kita kehidupan kekal. Kamu nggak ngerti ya? Otak kamu nggak nyampe. Tubuh kita ini tubuh fana. Filipi 3, 19-21. Itu dalilnya tadi. Jeder kon, nggak nyampe. Tadi tanta. Tubuh kita tubuh fana, teman-teman. Memang kita tidak akan hidup lagi mengenakan kedagingan ini. Kita akan serupa dengan Yesus, tubuh mulia. Tubuh mulia, endang, paham nggak? Nggak nyampe-nyampe. Yesus itu bangkit dengan tubuh yang mulia. Nanti kita akan sama seperti Yesus. Itu dari tadi udah datanya jelas banget. Sekarang kamu minta saya, lihat di sini, ya. Saya punya buku Al-Maqalat As-Sunniyah fi Kasyaf Dalalatin Ahmad Ibnu Taimiyah. Kamu bilang orang salaf sama seperti kamu memperbolehkan tawasul, bohong. Baca di sini. Perkataan itu tadi Taimiyah dalam mengharamkan tawasul dengan para nabi dan orang-orang saleh serta mengharamkan tabaruk. Jadi Islam gak cuma berdoa perantara, tapi Islam juga bertabaruk. Apa itu tabaruk? Tabaruk itu mengalap berkah. Jadi di dalam Ibnu Taimiyah ini nggak boleh, ya, nggak boleh meminta pertolongan selain kepada Allah. Kata siapa bertawasul dalam salafi diperbolehkan? Bohong, bobok, Nanda. Untuk saya jelas, rekomendasi dari Mufti Tunisia. Ini rekomendasi dari para ustadz dari pondok pesantren nih, banyak ini buku saya jelas, Perguruan Islam Az-Ziyadah. Ya, rekomendasi Al-Ustadz Al-Habib Syekh Ibn Ahmad Al-Musawwa. Dang, bubuk kamu malam ini, Dang. Bantah data saya ini yang tadi ya. Ibu kami yang melarang. Oke, sekarang kamu bilang katanya Carlo Acutis gamer jadi santo katanya. Ya iya, orang wali dalam Islam itu orang gila. Wali majbuk namanya, teman-teman. Jadi dalam Islam orang kudus itu ya, orang kudus itu termasuk yang para kudus
kami nggak kayak gini. Ini wali kami nggak kayak gini, Dang. Bubuk kamu malam ini, benar-benar kalah kamu sama saya. Ini para kudus kami nih. Nih. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Wali masjid tuh. Nanti tuh kan jelas banyak orang yang salah tentang wali masjid tuh. Masjid tuh seperti wali sehat. Oh, ya memang. Kenapa gamer jadi santo? Justru Santo Carlo Acutis itu orang waras, pemuda brilian, penemu website Miracle of Eucharist. Dibandingin sama wali masjid, dibandingin sama gus-gusan, sama Habib. Orang Islam Indonesia sendiri semuanya nggak sepakat dengan gus-gusan. Betul atau tidak, Nandar? Betul apa nggak, Oten? Enak loh. Salah. Sekarang jawab saya. Di mana orang tua Nabi, ibu Nabi? Belum dijawab. Wafatnya Nabi bisa jadi tawasul, ada dalilnya? Jawab. Silakan, 2 pertanyaan itu saja. Jawab. Siap. Aduh. Buat kira mau nunjukin data, Joseph. Kami umat Islam tidak pernah diajarkan meminta kepada bundanya Nabi Muhammad SAW, Sayyidah Aminah, nggak pernah ada. Kami tidak pernah di dalam Islam diajarkan memohon kepada Rasulullah. Bahkan di Haji Wada sudah saya bilang di awal. Makanya yang cerdas, ketika di Haji Wada Rasulullah SAW khutbah terakhir apa bilang? Innal hamdalillah, segala puji hanya milik Allah. Ya, nahmaduhu, memuji itu hanya kepada Allah, wa nasta'inuhu, dan memohon pertolongan hanya kepada Allah, wa nastaghfiruhu, dan hanya meminta ampun kepada Allah. Kan tema kita Islam atau Katolik yang minta kepada orang mati. Ternyata Katolik. Kita lihat datanya. Ini kamu tadi buka PT ini. Ini PT-nya orang Katolik nih. Boru Mare. Bunda, semua rasa telah berat untuk menghadapi sendirian. Tolonglah tenangkan hati dan pikiranku, serta temani dan doakanlah aku selalu. Ini loh, minta kepada orang mati. Kita buka lagi. Ya, Bunda Maria, doakan kami semua. Ya, ini Bunda Maria. Ngadu sama Bunda Maria supaya diberikan petunjuk terbaik, besoknya langsung ditujukan. Terima kasih Bunda Maria. Kami nggak pernah ada semacam begini. Wahai Nabi Muhammad, tolonglah kami besok mau ujian SIM. Nggak ada. Tapi kalau Katolik jelas-jelas loh, ini minta kepada Bunda Maria. Ngadu, ini loh statusnya orang Katolik. Coba tunjukkan status orang Islam minta kepada Nabi Muhammad. Wahai Nabi Muhammad, kabulkanlah doa kami. Ada nggak? Nggak bakal ada. Coba ini loh, ngadu sama Bunda Maria. Ini orang Katolik nih, di Gua Maria. Ya. Oke, kita tunjukkan lagi. Ya, mana videonya tuh? Oke. Ya, bayan ini. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau. Tuh, berbeda. Kalau dalam Islam yang terpuji itu hanya Allah. Nah, mana lagi? Ya Tuhan tuh, ya Tuhan, dipanggil ya Tuhan. Ya Tuhan. Itu Bunda Maria dipanggil ya Tuhan ini loh. Ya Tuhan, tolonglah kami tuh. Ya Bunda Maria, aku tak tahu apa yang menghenti di depan sana tuh. Bunda Maria, sekuat apapun badai ini, tolong temani aku, perempuan yang lemah ini. Coba sekarang tunjukkan dalil Quran, dalil hadis, ada doa gini. Wahai Nabi Muhammad, tolonglah kami, bangsa Indonesia koruptornya dihukum mati. Ada nggak begitu? Tolonglah Nabi Muhammad. Nggak ada. Sampai busiat pun nggak pernah ada. Kami memohon pertolongan hanya kepada Allah. Nggak ada dalilnya. Fakta historikal, orang Katolik lah yang meminta kepada Bunda Maria di Gua Maria. Saya kalau pergi ke gereja Protestan yang dibahas ya Bunda Maria. Saya dulu nih saya tunjukkan datanya. Kamu nggak percaya sih? Nih, Joseph, perhatikan. Waktu saya belajar dengan ex-girlfriend, kita lihat nih. Dulu waktu saya penginjilan, nama saya ini Joseph. Lihat nih. Ini dari mana?
ya dari Seven Day Adventist dari Gemahak, Gereja Masihat Hari Ketujuh. Buat Antoni Faris dari Ika Puspitasari, ini orang Mamuju. Dulu namaku Antoni Faris. Ketika saya belajar dengan orang Gemahak, itu menjelekkan Katolik. Katolik memberhalakan Maria. Fakta itu. Coba kamu suruh orang Gemahak, Gereja Masihat Hari Ketujuh atau Protestan, tolong doa seperti kami. Wahai Bunda Maria, tolonglah kami. Pasti nggak bakal diikuti. Karena Protestan, karismatik, itu nggak ada yang berdoa kepada Maria. Hanya Katolik saja yang berdoa kepada Maria. Kamu boleh membohongi orang lain. 16 tahun saya belajar Kristen, Protestan, dan Katolik. Ceder kon. Saya maafkan aku ya, Chef ya. Aduh, gak tega aku. Udah itu aja lah, waktu sudah 21.36. Setelah ini saya closing, lalu kamu closing ya. Ini tanggapan saya dari yang tadi. Tadi janjinya enggak, dia enggak terima dia. Gimana saya? Lanjut. Aduh, gak tega teman-teman. Jadi gimana? Ini kan tanggapan kamu, harusnya saya dulu baru closing, karena closing kamu yang pertama. Jangan bohong, Eda. Sabar dulu. Saya paling terakhir tanggapi. Baru kamu closing abis saya. Udah, diam. Gimana? Sabar dulu. Lu nanggapi, kemudian gua Baru closing. closing kamu, iya closing sekalian, iya. Oh iya udah. Jangan bohong, rematch, start. Iya. Ya, terima. Silakan di mute. Malam ini Endo Surandar bubuk. Tunjukin video, saya juga bisa tunjukin video. Mana Sep videonya? Keluarin Sep. Siap nih. Baca, buset, Muhammad konser. No. Aku rindu kepadamu Muhammadku, cie. Rindu Muhammad mau nyusul ke kuburan, Sam. Buset dah. Muhammad mati dong. Rindu sama Muhammad mau nyusul pada nih. Buset, dah kata gue berani benar ya. Bubuk lu sama gue lu. Nih, kalau video-video gue juga banyak. Gue mah menggunakan video, lihat nih. Dan nanti dari sini ke makam Habib Abdullah bin Ali Al-Hajjaj. Kuburan dong. Jalan termasuk daripada taman surga. Kuburan. Wah, bubuk lu malam ini, data-data gue gak ada yang dibantah. Alkitab gak ada yang dibantah. Wah, bubuk lu pokoknya malam ini. Wah, Dari sini ke makam nggak cuman Ahlus Sunnah, ini Habib-Habiban teman-teman. Ini Aswaja biasanya NU. Nih Ustadz Wafi, ini demen nih. Beliau itu pro Habib, betul nggak? Dalam diskusi nasabnya dengan siapa ya, saya jadi lupa. Nah itulah pokoknya ya. Nah ini lagi nih masalahnya, nggak cuma Aswaja, nggak cuma Islam Ahlus Sunnah, Syiah juga ke makam. Tuh, wah serem banget ini Islam. Ada lagi nggak, Joseph? Ada nih. Tuh. Gimana? Kuburan. Astagfirullah. Dang, udah lu bubuk dang, bener malam ini gue kasihan banget dah. Kasihan banget sama lu. Terus ya, Bunda Maria, oke gue jawab di sini sekarang. Bunda Maria makamnya kosong, dang. Tadi yang data lu nih gue foto nih. Tadi data lu mana? Nah, nih jangan mau dibohongin sama Endang ya. Jangan mau dibohongin sama Endang Sunandar. Datanya dia kagak dibaca lengkap. Baca di sini tadi datanya dia nih. Sorry ya agak blur, baca di sini ya. Dan para rasul menemukan makamnya kosong, jedergon ya. Jadi Maria tidak seperti Muhammad, makamnya masih ada isinya, dijagain askar, nggak boleh berdoa. Nih, gue kasih tahu Google yang lu pakai juga. Nih, Muhammad itu makamnya dijaga askar. Orang yang umroh, yang haji di sono nggak boleh doa lama-lama di depan makamnya Nabi. Tuh, dijagain makamnya. Banyak lah bubuk lah pokoknya Nandar hari ini. Bubuk. Kakanda, maaf ya Kakanda ya. Maaf ya Kakanda, nih lagi kubur Kakanda. Waduh, bubuk ini. Waduh, berdoa ke kubur, berdoa di kuburan. Waduh.
Oh bobok ini Nandar. Udah, bahkan istri Muhammad gak pernah katanya katanya Nandar, katanya Muhammad gak pernah diajarkan berdoa kepada Sayyidah Aminah, kepada Fatimah. Betul, kenapa? Karena gak semua Islam menerima para sahabat dan istri. Baca. Allahu Akbar. Waduh, Aisyah di neraka dah. Aisyah di neraka tuh, bocil-bocilnya. Gimana undang data-data gua, mantep gak? Bantah dari tadi nggak dibantah, ya nggak dibantah. Data saya dari tadi sama Endang Sunandar ini nggak dibantah. Oke, nih merayakan Maulid Nabi. Masa Maulid Nabi ngerayain wafatnya Nabi digeruduk polisi Arab, teman-teman. Waduh. Ini akun Islam ya, jangan salah. Ini akun Islam, ya. Komen-komennya Islam nih. Tuh, tidak ada yang merayakan Maulid Nabi. Wah, good job. Wah, Islam. Wah, good job. Wah, data gue mantap semua jedel. Bang, gue kasihan banget dah, malu dah. Kalah debat, kalah PK kalau kata Anda. Data gue Alkitab 2 Petrus 1 ayat 4, 1 Yohanes 5 ayat 17, Yohanes 6 ayat 40, Yohanes 11 ayat 11, Yohanes 11 ayat 25, Yohanes 6 ayat 40, mana lagi? Yohanes 3 ayat 16, ya. 2 Petrus 1 ayat 4, Filipi 3 ayat 19 sampai 21. Semua data-data gue lengkap Alkitab. Mana Al-Quran? Hidup kekal, tidak ada kematian kekal. Gak dijawab sampai udah mau closing. Jangan lu jawab, jangan curang. Oke, itu aja dari gua. Data-data gua udah lengkap banget. Bobok. Ya. Aduh, Joseph ini bobok. Mana kok tampilannya nge-like? Mana nih orang kabur? Teman-teman yang like saya atau Bang Nandar? Kok nggak ada teman-teman di tempatku nih? Yang nge-like siapa sih? Gua rekam aja deh, gua takut dicurigain ntar. Gua rekam aja. Tuh, sinyal dia. Nandar yang nge-like. Sinyal saya bagus, hijau tuh. Saya udah rekam dar pakai HP. Sep, Bang, nggak ada. udah. Sep, oke. Baru ada. Di report aku, Sep. Next. Aduh, orang-orang Katolik sampai nge-report aku. Baik. Islam yang report itu. Ya, jangan terlalu baik. Di mute, Sep. Terima kasih. Video-video yang saya sajikan tadi adalah jemaat Katolik yang kemudian berdoa kepada Maria. Sedangkan video yang ditampilkan Joseph itu tidak ada korelasinya dengan tema. Kalau video yang saya sajikan dan pengalaman yang pernah saya lalui, orang Katolik memang berdoa, menyembah, mengabdi, memohon pertolongan kepada Bunda Maria. Makanya Protestan berbeda dengan Katolik. Diakui atau tidak di dalam internal kalian bahwa orang Protestan itu memberikan stigma kalau kalian ini menyembah patung dan menyembah Maria. Makanya disebut memberhalakan Maria. Umat Islam, video-video yang kau sajikan itu video hinaan, cercaan. Kalau video yang saya sajikan, bagaimana orang Katolik, wahai Maria, besok mau ujian, tolonglah kami. Ada nggak video yang kau sajikan ada narasi semacam itu? Nggak ada. Ceder kan. Dari tadi saya menang debat dari Hong Kong, nggak ada dalil. Aduh, nih, ini doa novena, Sep. Aduh, masa kamu nggak tahu doa novena? Ini loh. Bunda Maria, perawan yang berkuasa tuh. Bagimu tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Ini kan sifatnya Tuhan. Karena kuasa yang dianugerahkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa kepadamu dengan sangat. Aku mohon pertolonganmu, jederan, ya. Mohon pertolonganmu dalam kesulitanku ini. Jangan hendaknya engkau meninggalkan aku, sebab aku yakin engkau pasti dapat menolong, jederan, ya kan. Nih ada lagi nih. Oke, ya, jadi di dalam agama Katolik itu memohon pertolongan kepada Bunda Maria. Tadi kamu mengatakan dengan Bapak menunjukkan video, ya Muhammadku, ku rindu padamu. Loh, ya jelaslah kami merindukan Rasulullah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak meninggal dunia.
hidup di sisi Allah. Dalilnya mana? Saya tunjukkan. Ya, Joseph. Dalilnya mana, Saya tunjukkan. Quran surat Ali Imran ayat ke-169. Lihat, ya. Janganlah kamu mengira bahwa orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka hidup di sisi Tuhannya dengan mendapatkan rezeki. Jeder kan, bobok. Makanya kalau kau menyisiri ya sirah nabawiyah, makam Rasulullah itu pernah mau dicuri oleh orang-orang Kristen. Karena Rasulullah hidup di sisi Allah, langsunglah khalifah bermimpi bertemu Rasulullah. Kalau bermimpi dengan Rasulullah pasti benar. Sebagaimana sabda Rasulullah, man ro'ani fil manami faqad ro'ani fa inna saitona la yatamasalubi. Siapa yang melihat aku di dalam mimpinya pasti itu aku, karena setan tidak dapat mampu memisalkan aku, menyerupai aku. Tapi kalau mimpi Yesus, mohon maaf, ada kesaksian di Yusuf Manibulu, orang ketemu Yesus di WC. Orang ketemu Yesus ada juga di Ken, apologet Kristen tuh, udah lama pergi. Itu katanya menikah dengan Yesus, bermimpi basah dengan Yesus. Inilah kalau Tuhan digambarkan sebagai laki-laki. Tetapi itu bukan tema saya. Teman-teman, terima kasih banyak. Ternyata Joseph tidak mampu memberikan data terhadap kita kalau kita memohon pertolongan, meminta kepada orang ya yang sudah meninggal dunia. Tapi kalau Kristen Katolik jelas-jelas meminta kepada Bunda Maria. Maria kuburannya kosong, ya dicuri orang. Ya gimana sih? Itu dicuri, dirahasiakan supaya tidak dinistakan nanti. Itu saja teman-teman, terima kasih Joseph. Ini debat dadakan, tapi lihat mukanya Joseph. Putri, jangan menangis, hapus air mata di wajah sedihmu. Seandainya saja Joseph mau bertobat, tentu dapat selamat dan masuk surga hanya di Islam. Jederkon. Makasih ya Chef ya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Chef maaf ya kalau ada kata-kata salah Chef ya. Ini hanya diskusi ya Chef ya. Oke, Joseph closing. Ya, maaf ya Cep ya, jangan marah Cep. Ya, silakan di mute. Oke, closing hari ini temanya tentang memohon doa kepada orang mati intinya. Islam lagi-lagi tidak membuktikan. Harusnya tadi kalau dalam aturan debat Nandar didiskualifikasi. Kenapa Nandar baru menjawab pertanyaan di closingan, padahal udah 2 kali debat, bahkan Kores sendiri melarang. Tapi Nandar lagi-lagi Islam nggak bisa tepat janji. Closing itu bukan bagian menjawab. Closing itu kesimpulan. Kamu ngerti closing nggak? Bobok, kamu kuliah di mana-mana ternyata dosenmu gagal meluluskan mahasiswa modelan kayak kamu. Nggak ngerti debat. Oke, nggak apa-apa ya. Jadi saya tahu lulusan kualitas ajaran sebelah itu kayak gini. Beda sama lulusan Katolik ya. Bersyukur saya kalau punya kesempatan, saya pengen mengulang waktu, saya lebih baik dididik ke orang Katolik ya. Untung saya menerima pengajaran para rungu, para katekis daripada ajaran tadi ya, Wali Majdub ya. Tadi ada video-videonya. Video saya yang Nandar bilang itu cecaan, makian, itu video Islam, akun-akunnya saya sudah tunjukkan. Kok dibilang video cecaan, berarti orang Islam saling memaki gitu, Nang. Lagi pula dalam debat kali ini saya merasa tenang. Kenapa? Banyak ayat-ayat kitab suci saya, Alkitab firman Tuhan, yang tidak bisa dibantah oleh Endang Sunandar. Jederkon. Filipi 3:19-21, tubuh fana dengan tubuh mulia. Luar biasa kuasa Tuhan Yesus kita akan membangkitkan kita. Dalam kredo kita, aku percaya akan kebangkitan badan, kehidupan kekal. Dalam 2 Petrus 1 ayat 4 dikatakan kita mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Ayat tersebut, ayat demi ayat, tidak ada yang dibantah oleh Endang Sunandar.
Endang Sunandar memulai dengan strategi membentur antara Protestan dan Katolik. Gagal. Kenapa? Karena faktanya di Indonesia nanti, puji Tuhan, haleluya, orang Kristen akur karena ada Roh Kudus yang mempersatukan. Bahwa kita merayakan Natal antara PGI, Persekutuan Gereja Indonesia, dengan KWI dalam satu tema, Allah yang menyelamatkan keluarga. Puji Tuhan. Coba Islam disuruh ke tempatnya Syiah, ke Karbala. Masjidnya orang Salafi tidak ada. Teman-teman, inilah fakta bahwa Islam berusaha untuk mengadu domba. Inilah salah satu bukti yang disingkapkan Tuhan. Kita terima kasih Tuhan, terima kasih urapan-Mu yang kudus Tuhan. Karena Islam membuktikan mereka lah otak dari memecah belah kekristenan. Buktinya Nandar dari tadi temanya berusaha untuk benturin Protestan dengan Katolik. Puji Tuhan, Yesus luar biasa menunjukkan kuasanya yang memecah belah bukan karena kami dalam diri kami, bukan karena kekristenan, tapi karena roh jahat yang berkuasa di dalam ajaran Islam. Puji Tuhan. Jadi, saya mohon maaf ya, data-data saya tidak dapat dibantahkan. Ternyata Islam berdoa kepada orang mati. Dalilnya dari NU, dari hadis, dari buku ini. Endang Sunandar tidak berani bantah mengenai tawasul dan tabaruk kepada orang mati. Endang, jangan lupa digital record, digital susah dihapus. Nggak bisa dibantah, yang ini nggak dibantah. Saya berusaha untuk membantah, bahkan semuanya saya bantah sampai ke makamnya Bunda Maria. Ketika Nandar bilang Bunda Maria wafat tahun 48, Rasul Yohanes nulis kitab Wahyu tahun 96. Good point, artinya ketika di dalam kitab Wahyu, Rasul Yohanes melihat, aku melihat sesosok perempuan berselubungkan matahari, di bawah kakinya adalah bulan, mahkota 12 bintang. Yes, betul, berarti 48 tahun setelahnya Bunda Maria hidup, disaksikan oleh Rasul Yohanes. Haleluya. Jadi kamu bawa data itu sebenarnya nggak ada apa-apa. Oke, jadi sekali lagi teman-teman, jangan di-mute ya Nanda. Jadi sekali lagi teman-teman, saya membuktikan sekali lagi Islam adalah ajaran yang tidak pasti. Kepastian hanya di dalam Yesus Kristus. Orang yang percaya bisa mendoakan kita karena kita orang Kristen adalah persekutuan, jemaat, persekutuan yang saling mendoakan. Saya minta didoakan sama Kak Lisa, Celisa, saya minta didoakan sama kakak-kakak yang di sini, Kak Mila dan seterusnya. Kita bisa. Tapi ingat, selain daripada kita yang di dunia, kita punya orang-orang kudus bagaikan saksi di awan yang tidak terhitung jumlahnya, yaitu dalam surat Ibrani. Mereka lah yang mendoakan kita, dan kita lihat di dalam kitab Wahyu, doa orang-orang kudus di hadapan tahta kerajaan surga seperti wewangian asap kemenyan. Puji Tuhan, ya. Yesus adalah satu-satunya Mesias yang berubah tubuh yang fana menjadi tubuh mulia. Beda dengan Muhammad, makamnya masih ada, jasadnya masih ada. Dibilang mimpi, katanya ketemu Muhammad, bohong karena mimpi tidak terbukti bertentangan dengan akal. Wallahu a'lam bishawab. Sederkan Joseph Bobo kalah debat, menang PK. Aduh, menang PK tapi Joseph kalah debat. Sep ternyata Katolik memberhalakan Maria, berdoa. Udah selesai, jangan kita bertambah dong. Puas ya. Iya. Aduh, iya. Udah mulai berhujan. Udah cep udah. Kena Oke, itu. Cep udah jangan nangis lagi ya Cep ya. Ya udah siap Kak Cep ya. Kabur. Aduh teman-teman, itulah terbukti ya, kalau mereka ini berdoa kepada orang mati. Kalau kita nggak ada dalilnya, nggak ada datanya, kita berdoa kepada orang mati. Kalau mereka berdoa meminta tolong kepada orang mati. Tapi kalau kita ini apa ya, menang debat tapi oten framingnya kita kalah PK, oke, nggak masalah lah. Terus tadi ada yang komen Nandar nggak balas hujatan. Ya, saya ini bukan penghujat ya, saya nggak bisa balas hujatan karena dengan mereka menghujat berarti mereka ini ajaran yang tidak benar, agama yang tidak benar ya. Bobok. Oke teman-teman yang di YouTube, saya akhiri dulu, mohon maaf kalau ada salah-salah kata.